Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Gufron Abdullah MPD. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana S2 UGRIS. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 4 orang. Pertama, Edi Ari Susanto. Kedua, Alam Priyoseno Wijaya. Ketiga, Muhammad Anam Bahtiar. Dan yang keempat, Supatini. Di sini kami akan memaparkan bab 12 landasan pendidikan tentang etika keberagamaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam bab 14 yaitu materi tentang etika keberagamaan, dan ada 2 bab pembahasan, yaitu titik temu antara agama-agama dan praktik pelaksanaan keberagamaan. Menurut Canisius, meskipun tidak pernah terjadi perang agama, di Indonesia penyebaran agama-agama besar berlangsung secara damai. Sebetulnya agama lebih merupakan persoalan yang menyumbang pada timbulnya pertikaian dan pertumpahan darah ketimbang pemecahan dan pengkondisian yang positif bagi masyarakat untuk menerima dan menghormati keberlainan pihak lain. Setidak-tidaknya, agama memiliki potensi ke arah timbulnya konflik dan pertentangan. Kita perlu terus menggaungkan narasi utama agama mengenai perdamaian dan mengusung nilai-nilai kemanusiaan. William Findlay atau Sekretaris Jenderal Agama-Agama untuk Perdamaian dalam jumpa pers konsultasi internasional tentang kerjasama lintas agama di Jakarta 12 Januari tahun 2016 mengatakan bahwa kekerasan ekstrim yang mengatasnamakan keagamaan terjadi bukan karena kekeliruan penafsiran ajaran agama, melainkan juga karena merasa dizolimi sehingga ingin membalas melalui jalan yang ekstrim. Radikalisme diyakini sebagai tindakan ekstrim, bukan tindakan yang tepat untuk penyelesaian masalah kemanusiaan. Maka radikalisme dikecam oleh dunia, termasuk dunia muslim sendiri. Sebagai antisipasi berkembangnya radikalisme yang meresahkan itu, munculnya upaya perdamaian yang berkemanusiaan dan bermartabat, utamanya antar umat beragama yang berbeda-beda, yaitu pluralisme. Jiwa dan semangat pluralisme merupakan dialog antar umat beragama atau antar umat beriman dan beradab. Titik temu antara agama-agama. Ada banyak titik temu di antara agama-agama, antara lain: 1. Tentang tauhid. 2. Ritual keagamaan. 3. Ajaran agama. 4. Kesinambungan ajaran kitab suci. 5. Kebenaran. 6. Nilai-nilai universal. 1. Tauhid. Tauhid merupakan salah satu titik temu antara agama-agama samawi atau agama teistik. Pelanggaran terhadap tauhid disebut syirik, yaitu berupa penyekutuan Tuhan dengan sesuatu makhluk ciptaannya, termasuk paham politeisme atau kemusyrikan, dan paganisme atau penyembahan berhala. 2. Ritual keagamaan. Titik temu berikutnya adalah ritual atau ibadah. Intisari keberagamaan adalah ritual atau ibadah yang bermakna ketundukan dan kepatuhan yang mendalam terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Islam artinya kepasrahan, kedamaian, kesejahteraan. 3. Ajaran moral. Substansi moral atau etika, misivisme
agama-agama adalah satu, bersifat paripurna, universal, dan perennial atau langgeng abadi. Semua agama mengajarkan moralitas yang sama, misalnya cinta kasih. Tidak ada kasih Islam, cinta kasih Hindu, cinta kasih Buddha, cinta kasih Katolik, cinta kasih Yahudi, dan seterusnya. 4. Kesinambungan ajaran kitab suci. Terdapat kesinambungan substansial ajaran kitab suci, misalnya Allah telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan apa kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. 5. Kebenaran. Kebenaran menjadi titik temu semua agama, karena semua agama menuju kepada kebenaran. Tentang kebenaran agama, dapatlah dikatakan bahwa tidak semua agama-agama, bagaimanapun perbedaan agama itu, hanyalah perbedaan bentuk dan manifestasi, bukan substansi. 6. Nilai-nilai universal. Titik temu agama-agama juga dapat dilihat dari nilai-nilai universal yang dimilikinya. A. Nilai universal dalam agama Hindu. B. Nilai universal dalam agama Buddha. C. Nilai universal dalam agama Katolik. D. Nilai universal dalam agama Konghucu. E. Nilai universal dalam agama Yahudi. F. Nilai universal dalam agama Kristen. Dan G. Nilai universal dalam agama Islam. Praktik pelaksanaan keberagamaan. Di Indonesia, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: 1. Negara berasaskan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Ketentuan pasal 29 UUD itu sesuai dengan yang pertama, hak asasi manusia, dan yang kedua, sifat kemajemukan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, serta yang lembut, toleran, dan santun senantiasa terpelihara di bumi Nusantara. Pendidikan di Indonesia perlu dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai inklusivisme, multikulturalisme, dan pluralisme melalui pendekatan. 1. Pendekatan esoterik. Esoterik dari kata soterik, artinya bagian dalam kaitannya dengan agama dimaknai dimensi batinia. 2. Pendidikan inklusivisme multikultural. Multikulturalisme sebagai aturan paham yang bergerak untuk memahami dan menerima segenap perbedaan yang ada pada setiap individu manusia, termasuk di dalamnya perbedaan agama. Bila tidak dikemas dalam pendidikan dan penyadaran, akan berpotensi cukup besar bagi terjadinya konflik antar kelompok atau golongan seperti yang terjadi saat ini. 3. Pluralisme. Plural berasal dari kata plures dalam bahasa Latin, artinya jamak, banyak, beragam, beraneka, bineka, atau majemuk dengan implikasi perbedaan. Pluralisme tidak semata-mata dimaknai kemajemukan. Pluralisme memiliki urgensi demikian besar dalam kehidupan bersama umat manusia. Ada 3 paradigma keberagamaan. 1. Eksklusivisme, mengklaim bahwa kebenaran dan keselamatan hanya satu. Di luar itu adalah kebatilan dan kesesatan. 2. Inklusivisme, melihat agama-agama sebagai jalan keselamatan menuju satu inti yang mutlak, yang satu melengkapi yang lain. 3. Pluralisme,
identik dengan paralelisme. Pandangan bahwa masing-masing agama merupakan jalan keselamatan. Yang satu serta dengan yang lain masing-masing menghantarkan kepada satu realitas mutlak. 4. Internalisasi nilai-nilai Pancasila. Telah menjadi pengetahuan dan kesadaran bersama bahwa Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Selain sebagai pandangan hidup, ideologi atau falsafah hidup bangsa Indonesia, itu artinya nilai-nilai Pancasila harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta juga diamankan. Sejarah telah membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia. 1. Mengamankan dari berbagai ancaman perpecahan bangsa, misalnya cita-cita agama yang dijiwai Piagam Jakarta. 2. Semangat dan perjuangan sektarianisme atau kedaerahan dan separatisme dengan pemberontakan PRRI dan Permesta. 3. Jiwa dan semangat federalisme dengan negara-negara komunis dengan pemberontakan G30 SPKI. 5. Dialog dialogis antar umat beragama. Dialog antar umat beragama atau dialog interreligius, dialog keagamaan, dialog antar iman hendaknya dimaknai sebagai perjumpaan antara manusia dengan manusia. Dialog antar agama yang dialogis menuntut suatu persyaratan, yaitu setiap orang yang berdialog harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang luas dan mendalam tentang agama, baik agama yang dianutnya, dari teman atau partner berdialog. Dialog antar agama bukan syiar agama, tidak untuk menawarkan pertobatan, memasuki atau berpindah agama. Dialog antar agama harus terlepas dari segala unsur paksaan. 6. Pendidikan toleransi. A. Pengertian toleransi. Toleran atau toleransi berasal dari kata Latin tolerare, yang artinya dengan sabar memberikan sesuatu. Bagaimanapun, toleran atau toleransi tidak cukup hanya dimaknai sebagai sikap memberikan yang masih bermakna negatif, melainkan harus dimaknai secara positif, yaitu bukan sekedar membiarkan tetapi juga dia bisa kerjasama yang disebut metatileransi. Maka toleran atau toleransi menunjuk kepada sifat atau sikap membiarkan, menenggang, memperbolehkan, menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kebiasaan, kelakuan termasuk keberagamaan atau kepercayaan yang berbeda dengan pendirian dirinya sendiri atau kelompok golongan. Sudah barang yang dimaksud adalah membiarkan dan bekerjasama dalam hal kebaikan yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, adat atau tradisi, etiket atau sopan santun dalam pergaulan, dan etika atau moral, serta agama dalam kaitannya etika keberagamaan. Toleran atau toleransi itu dilaksanakan berdasarkan prinsip cinta kasih atau kasih sayang, keadilan, perdamaian, dan kebaikan bersama. Pentingnya pendidikan toleransi. Pertama, salah satu hal yang penting dalam membicarakan etika keberagamaan dalam kaitannya dengan upaya pendidikan adalah pendidikan toleransi. Kedua, upaya pendidikan toleransi, utamanya yang terkait dengan toleransi beragama, perlu mendapatkan perhatian karena selama ini telah terjadi permusuhan, kebencian antar umat beragama, baik pada tingkat global maupun tingkat nasional yang menggejala di tingkat daerah-daerah. Tanggung jawab pendidikan toleransi.
Setelah ditegaskan tentang pentingnya pendidikan toleransi, utamanya yang terkait dengan toleransi agama dan antar umat beragama, masalahnya adalah siapakah yang bertanggung jawab? Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya bahwa sistem pendidikan nasional di Indonesia mengakui adanya tripusat pendidikan, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ketiga pusat itulah yang harus bertanggung jawab melakukan pendidikan toleransi. Pendidikan di keluarga dilanjutkan dan dilengkapi dengan pendidikan di masyarakat. Pendidikan ini dalam kaitannya dengan pendidikan toleransi, utamanya toleransi agama dan antar umat beragama yang menduduki posisi strategis di masyarakat. Pendidikan terlaksana dalam 3 upaya utama, yaitu 1. Pembiasaan, 2. Peneladanan, dan 3. Pembelajaran. Demikian pemaparan materi dari kelompok 12 tentang etika keberagaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.